Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai malam hari ini masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga tentunya kembali kita dapat bersama-sama lagi melanjutkan takarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi untuk meningkatkan kualitas keimanan kita yang sudah diberikan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengingat satu-satunya yang dapat memasukkan hamba ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, pertama hamba itu sudah mendapatkan keredaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hamba itu senantiasa mempertahankan keimanan, keyakinannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan persyaratan keberuntungan, kebahagiaan baik dunia lebih-lebih alam akhirat tentunya adalah dengan cara menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan keterangan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Had ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi dalam ayat keterangan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala niki, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan kepada kita selaku hamba-hambanya bahwa barang siapa di antara kita ingin memperoleh kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, tentunya ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran niki. Nabi maknana, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian, wa'alul khaira, dan selalu kerjakan segala macam bentuk kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kajari tegas dalam petunjuk ayat niki dasida Allah subhanahu wa ta'ala memberikan persyaratan kepada kita selaku hamba-hambanya bahwa siapa saja di antara kita kalau ingin memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, ada beberapa hal yang perlu kita perbuat selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya hal yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sekaligus menyatakan kepada kita selaku hamba bahwa hendaklah hamba itu senantiasa menjaga kualitas keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimanakah caranya hamba itu untuk menjaga kualitas keimanannya? Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Wa qila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min qauli la ilaha illallah," atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi di dalam keterangan hadis sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita selaku umat-umatnya bahwa agar senantiasa umat itu menjaga kualitas keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi maknana an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sanad hadis ini daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah, jagalah iman kalian. Wakila, kemudian sebagian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasul, bagaimanakah caranya kami untuk selalu menjaga kualitas keimanan kami? Nang sahabat berkatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Salah satu cara kalian untuk menjaga kualitas keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memperbanyak berzikir, baik dengan menyebut Allah ataupun dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaniki petunjuk yang jelas di dalam keterangan hadis sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita selaku seorang hamba selama dalam hidup kita agar selalu menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang Islam belum tentu mereka beriman. Wa kullu mu'minun muslimun wa laisa kullu muslimin mu'minun. Setiap orang yang Islam itu belum tentu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang beriman itu pasti mereka sudah menyatakan keislamannya kepada Allah. Nah, niki yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita selaku hamba ini menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama kita hidup di atas dunia niki Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggunakan kualitas kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti pernyataan penghambaan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu sepatutnya dan selayaknya untuk senantiasa mereka berbuat ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ruku sujud ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sujud untuk menyujudkan 7 anggotaku, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi simbeniki si pitu anggota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si perintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pertama niki al-jabhah, ialah dahi semangat niki. Kenapa pertama disebut dengan al-jabhah, ubun-ubun manusia? Karena mengingat melalui ubun-ubun itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan nyawa ke dalam jasad kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala namangang sida tiang nyawa melalui ubun-ubun, melalui semangat daniki. Sehingga nyawa yang masuk melalui ubun-ubun itu dinamakan dengan ruh sultaniyah. Nyawa, ruh sebagai pemimpin seluruh organ jasad manusia secara zahir dan batin. Dan ruh itulah yang menyatakan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dikumpulkan pada suatu alam yang bernama alam arwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna.
Wahai roh, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Maka sekalian roh itu menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nggih marabasanta, sida adalah Tuhan kami, maka persaksikanlah apa yang kami ucapkan ini, agar jangan kami menyatakan nanti pada hari kiamat bahwa kami adalah orang-orang yang lalai dari janji-janji kami. Nah, itu jawaban ruh ketika dikumpulkan sekaligus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Nah, niki sebabnya sehingga yang pertama diperintahkan kalau kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah sujud al-jabhah, yaitu ubun-ubun daripada dahi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal yadain, dua telapak tangan diperintahkan untuk sujud di hadapan Allah. Nah, apa sebab? Karena dua telapak tangan ini Bapak Ibu sekalian merupakan simbol kekudratain, simbol daripada maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan meniadakan segala sesuatu. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dasida Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Nah, niki ampun nak milu, ampun nak ikut dua anggota iman dan niki dalam tesi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala wal yadain. Kemudian yang ketiga itu war-rukbatain, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sujud agar sujud dua lutut kita. Nah, jadi dua keketutan niki Bapak Ibu sekalian, karena dua lutut niki simbol daripada huruf mim lafaz Muhammad di dalam diri kita selaku manusia. Nah, Muhammad itu maknanya adalah orang yang terpuji, apapun yang diperbuat, apapun aktivitasnya selalu mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita sijari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki agar kita berusaha apapun yang kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan agama agar mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki si ketelu Bapak Ibu sekalian, jadi kita perintah untuk menyujudkan anggotanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si terakhir niki wa asabi'ir rijlain, dua ibu jari kaki. Nah, niki harus ikut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ibu jari kaki niki sebagai sarana kita selaku seorang hamba untuk senantiasa melangkah menuju kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama. Nah, yang pun piang kita dua naik si Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk melangkah menuju kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama. Nah, niki yang kedua, penjelasan Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia menjadi hamba-hamba yang muflihun, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'budu rabbakum, dan sembahlah selalu Tuhanmu. Nah, dalam ayat niki Bapak Ibu sekalian, hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengabdikan diri mereka dengan selalu beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia diperintahkan untuk menyembah? Pertama, karena setiap manusia itu dilahirkan atas dasar iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena manusia itu lahir ke atas dunia membawa diri sejati dan jati diri. Nah, ini sebabnya manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah dengan menyembah Allah. Maka di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan diri zahir, ada yang disebut dengan diri batin. Nah, diri zahir itu Bapak Ibu sekalian adalah seluruh organ-organ tubuh yang dimiliki oleh manusia, mulai daripada lisan,
kemudian hidung, 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 penjabatan, 2 langkah kaki, dan 1 nafsu syahwat. Nah niki diri zahir yang nyata pada diri setiap insan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana diri zahir itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berasal daripada anasir yang zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqakum min tin summa qada ajala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua daripada gabungan saripati tanah. Summa qada ajala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menentukan jatah kontrak kehidupan kalian di atas dunia. Nah, jadi gabungan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu pertama adalah tanah, yang kedua adalah api, yang ketiga adalah angin, yang keempat adalah air. Nah, nikia jadi organ diri jasmani seorang hamba yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu membawa diri rohani adalah nyawa, simbol daripada keberadaan wujudullah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyawan teniki Bapak Ibu sekalian lambang adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana nyawa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada anasir batin. Mana anasir batin? 1 dinamakan wujud, 2 disebut dengan istilah ilmu, ketiga disebut dengan istilah nur, keempat disebut dengan istilah suhud. Wujud, ilmu, nur, suhud. Wujud itu apa? Kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia ada pada rahasia manusia. Ilmu itu apa? Kenyataan daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia berada pada roh manusia. Nur itu apa? Kenyataan daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia berada pada hati manusia. Suhud itu apa? Kenyataan daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia berada pada jasmani manusia. Berarti zat adalah rahasia, sifat adalah nyawa, asma adalah hati, af'al adalah badan atau jasmani. Nah niki kenang nelik dalam bahasa Al-Qur'an marik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah merupakan salah satu penyebab umat manusia diperintahkan untuk menggunakan hidupnya senantiasa mengabdi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan tabarang-barang mahamin ya Bapak Ibu sekalian, sehingga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shallu kama raaitu muni usalli." Salatlah kalian. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa tata cara seorang hamba untuk wa'budu rabbakum, untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Shallu kama raaitu muni usalli." Maka sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah niki perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selaku umat menyatakan usolli karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sallu. Kemudian nyawa kita menyatakan dengan istilah syahidna, kemudian lisan kita menyatakan dengan asyhadu. Nah niki penyebab penjelasan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Nah niki ya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita semua melaksanakan peribadatan menyembah Allah dengan cara bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah salat. Nah, kenapa demikian? Karena yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tertera di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti zaman ala ummati
akan datang suatu masa nanti kepada umatku yusallun falam yusallin. Mereka semua rajin mengerjakan ibadah sholat, akan tetapi sebenarnya mereka tidak pernah sholat. Au kama qala alaihimus salatu wassalam. Kaniki sita takutang, ya sita khawatirang si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le setiap kita si jadi umat niki. Nah sementara zaman atau masa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berada pada masa kita ini semua. Zaman teniki tau na Bapak Ibu sekalian, ya kita maksudang si hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakti zaman ala ummati, akan datang suatu masa nanti kepada umatku yusallun falam yusallin. Mereka semua rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sesungguhnya sebenarnya mereka tidak pernah sholat sama sekali. Kan berpikir jadi kita dengar penjelasan petunjuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah yang pun perintah kita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usallin. Nah orang yang ahli di dalam ilmunya Bapak Ibu sekalian digali setiap apa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun apa yang diungkapkan oleh Dasida Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Sallu ada 3 huruf. Nah lafaz sallu niki merupakan huruf yang ada di dalam sholat. Nah ini huruf sholat ada Bapak Ibu sekalian. Kalau huruf di luar sholat itu ada 4, yaitu huruf alif, huruf ha, huruf mim, huruf dal. Disingkat dengan istilah Ahmad. Nah ini huruf di luar sembahyang. Namun dalam sembahyang niki, di dalam sholat itu ada 3 huruf yang masuk di sana. Pertama huruf shad, kedua huruf lam, kedua huruf waw. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu maka sholatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku sedang salat." Nah niki dengarang ilmuna penjelasannya agar kita jangan masuk ke dalam konsep hadis yang pertama, yakti zaman ala ummati yusallun falam yusallin. Akan datang suatu masa kepada umatku rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sebenarnya mereka tidak dinyatakan sholat. Nah niki Bapak Ibu sekalian, jadi perhatian kita bersama di dalam keterangan hadis sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah apa maksud ilmu masing-masing yang tersimpul di dalam ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sallu. Nah huruf shad itu simbol daripada siddiqiyah. Huruf lam itu simbol daripada lisyukri wa ta'zim Allah. Kemudian huruf waw itu simbol daripada wa mulaki rabbihim. Nah ini salat yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi penjelasannya yang pertama huruf shad simbol daripada siddiqiyah. Apa maksudnya? Di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah dengan cara benar-benar niat kepada Allah yang kita sembah. Nah, ini atur niat utama kita di dalam kita melaksanakan penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Niat itulah yang menceraikan, yang membedakan status amal yang diperbuat oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amal itu statusnya menjadi ibadah, ataukah amal itu statusnya menjadi adat? Jadi marabasanten niat niki ngelainang ya Bapak Ibu sekalian, engkuang kanten niki apakah muamalah engkuang kanten niki bernilai ibadah di sisi Allah, ataukah engkuang kanten niki sekedar adat kebiasaan saja? No. Apa bedayangnya? Niat siap terbersit dalam atin tesino.
Sehingga pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ibadah apapun yang diperbuat oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam binniyat, harus disertakan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan manusia akan mendapatkan tergantung apa yang diniatkan itu. No. Jadi dasar niat aktivitas dalam hidup termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru narah hasilnya, baru memperoleh nilai tambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kenangna siddiqiyah, bersiang atenda, bersihan atenda Bapak Ibu sekalian, kutika takbir tarku amma siwallah, lupakanlah dulu, tinggalkanlah dulu segala sesuatu wujud selain daripada wujud Allah, baru kita masuk ke dalam lafaz Allahu Akbar. Nah niki maksudnya siddiqiyah niki agak atasan niki, karena memang kita diperintahkan di dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anjurannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahuddin." Tiada aku perintahkan kepada setiap umat manusia itu kecuali agar mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala muhlishina lahuddin, dengan cara niat yang ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah agama. Nah niki dalilna dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Nah namun perbedaannya niat kanca siddiq niki pada bersih maknana, pada ikhlas bersih maknana. Akan tetapi kalau ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, akan tetapi masih ada wujud diri di dalam diri hamba melaksanakan ibadah. Nah niki ikhlas, niat ngaji karena Allah, niat nyembah karena Allah, niat zikir karena Allah, akan tetapi dalam si melaksanakan ibadah niki arah niyah, arah keakuan diri, menyatakan bahwa diri kita yang sebenarnya yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Nah niki tok bedanya kecil niat. Nah lamun syedek niki diberi min hauli wa kuwati. Segala macam bentuk amal ibadah yang dikerjakannya itu semata-mata biiradatillah. Gerak-geriknya zahir dan batin ketika melaksanakan ibadah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu semua semata-mata biiradatillah, dengan kehendak dan kemauan Allah. Nah, niki kita bedana ikhlas bareng siddiq. Kita ngerti memang pada maknanya lamun secara harfiah lafaz ikhlas kan lafaz siddiq niki, akan tetapi maksudnya lah yang berbeda. Nah niki perlu dipahamin ya. Nah namun dua-duanya ini memperoleh nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman tok bedanya sekecil Bapak Ibu sekalian, lamun ikhlas selaku amal ibadah sigawe ternyata yang karena Allah. Lagina le dalam tesi megawe niki arah kemampuan diri tetama tono. Ita nganggap dita ngaji. Ita nganggap dita epin gerak-gerik di dalam melaksanakan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau makom siddiq lepas, manusia yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala niki telah bebas, telah lepas mereka daripada wujud diri mereka, karena kemampuan yang terjadi pada diri mereka itu semata-mata af'al Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua, wa ma ta'malun, beserta apa yang kalian amalkan, yang kalian perbuat. Nah, jadi bebas hamba niki dengan ananiyah langan wujud sifat keakuan dirinya. Tenggelam dia di dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Percis meregambar wayang yang dimainkan oleh dalang. Kan sesungguhnya wayang itu kan kulit kering ini Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi yang bergerak, yang berbicara ada di alam, di balik layar. Nah, wayang niki tidak memiliki kemampuan apapun kalau tidak dimainkan, kalau tidak digerakkan oleh dalang. Nah, itulah hakikat hamba ketika melaksanakan ibadah sholat pada makom siddiqiyah. Nah, itu hakikat hamba. Nah, niki agak dalam sesekecil ke Bapak Ibu sekalian deh. Nah, ya wahai nama syukur ya. Ya wahai nanda. Insyaallah mulayana deh. Nah, mulayana masyukri ya tipak makomna makom hak dan hakikat. Lain hak, lain hakikat. Kemudian yang ketiga hakoik, yang keempat hakul hakikat. Nah, empat luikna Bapak Ibu sekalian ilmuna. Pertama hak, yang kedua hakikat, yang ketiga hakoik, yang keempat hakul hakoik. Nah, lamun dengan singaji bagian tasawuf secara mendalam deh daripada hino daku insyaallah lamun dengarang penjelasannya sampun iki bejulu sang dek neman buti pak si rohani de nyentuh ya ketu paham dah kan iki maksudnya apa akek narak kejernihan atenta agar manusia niki memiliki kebersihan jiwa setiap mereka melaksanakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara siapapun di antara manusia kalau melaksanakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh kebersihan jiwa, maka dipastikan ibadahnya itu sia-sia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih di dalam kitab Syarah Arba'in, apa angkat manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala yang kalian hubungi, yang kalian sembah adalah zat yang maha suci. La yaqbalu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala yang suci zatnya tidak pernah akan menerima ibadah illa thayyiban, melainkan ibadah itu atas dasar kebersihan dan kesucian. Nah niki ya ke. Jadi bejani status ni ibadah teu mesin niki Bapak Ibu sekalian. Lagi sekalipun demikian tetap doa kawe ibadah sambil nuntut guruah ilmuna dah. Ini kalau untuk pahamin ya, memang luar biasa. Pantas janjina dalam Al-Quran, marik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbakum wa'adul khaira la'allakum tuflihun. Kalau kalian benar-benar melaksanakan ibadah, kemudian mengerjakan aktivitas kebaikan, baru kalian semua memperoleh kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Nah niki petunjuk Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ya betul kupas secara mendalam luar biasa perasaan jiwanta untuk memahaminya. Nah sehingga situasi batin deh ketika mendengarkan penjelasan niki jauh dah ibarat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah lain tipe arahnya tuh nih terombang ambing terus naik mi'raj menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah sarana mi'rajnya setiap umatku yang beriman. Berarti seringan itu mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan Kak. Kita terjanin kewajiban 5 kali sehari semalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sehari semalam niki 5 kali hamba itu mi'raj naik menghadap kehadiran Allah. Cuma dia terpahami nih. Ini nyurita agak napiaran agak malas beribadah, agak lemah
semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena faktor kebodohan, faktor kejahilan kebahasan ulama sini. Karena apa? Kita tidak memahami apa sebenarnya nilai yang terkandung di dalam amal ibadah solat yang kita kerjakan. No, andaikan paham tidak, milih si tengendengi sekat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dendek nyalah-nyalah 5 waktu sekat waktu. No, siapa? Bagi orang-orang yang sudah memiliki pemahaman rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ngumbe sida membenarkan niat di dalam lafaz sallu siddiqiyah itu tentunya praktiknya angkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki panakan wujud dirimu dalam wujud Allah. Apa makna panak? Ilangan, ha? Ndak anggap diri dah pada pegawian. Kutika detambah dalam solat niki ya, yang punya pekerjaan itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-abid wal ma'bud huwallah. Yang menyembah dan yang disembah satu adanya itu adalah Anal hina. Nah, ya wah nanti. Jud arifin tipak netama. As-salatu mi'rajul arifin. Nah, ini orang marifat. Nah, niki si kedua konsepnya dalam keterangan suatu hadis. No, insyaallah ya waniki jalur-jalurnya niki Bapak Ibu sekalian tentunya harus melalui riyadhah, latihan. No. Nah, niki pembekalan ilmunya dulu. Harus kita pahami dulu ilmu pengetahuannya, baru ada riadah di sana, baru ada latihan. Kita didik diri kita secara jasmani dan secara rohani agar tenggelam dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Percis meregambar namang gula dalam air, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika gula dimasukkan ke dalam air, maka wujud gula itu hilang, panak lebur dia, cuman rasanya tetap ada. No, dasida, no, ini ya. Nah, akan tetapi tamsil niki besopok ya, menyatu antara gula dengan air. Tetapi perlu diingat hakikatnya yang berbeda. Air tetap adalah air, gula tetap adalah gula. Apa maksud yang? Ketika ada takbiratul ihram, jasad seorang hamba ini tenggelam dalam keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, hilang fana ulfana, alam semesta hilang dalam ingatan hati kita. Diri kita pun juga tidak kita ingat lagi karena saking fokusnya hati kita konsen ingat hanya kepada kenangna al-abid wal ma'bud huwallah. Yang menyembah dan yang disembah satu, itu adalah Allah. Coba cek. Yang kita sembah itu Allah. Nah, kita yang menyembah ini siapa yang memberikan kita kemampuan? Allah. Kita memuji siapa yang menggerakkan lisan kita? Allah. Kita ruku siapa yang menggerakkan tubuh kita? Allah. No, mbendek Allah. Allah. Nah, berarti ibadah salat niki sesungguhnya musyahadah, berpandang-pandangan dengan wa syahidin wa mashhud, yang selalu dipandang dan yang selalu memandang, maka terjadilah pandang-pandangan. No, ya sebenarnya tidak sehingga jera ita kira wah le agolta, jera ita kira wah le angkun aktivitas awak ta karen gina gawe ang dirina masing-masing antara rukun kolbi, rukun kauli dan rukun fi'li. Rukun kolbi fokus tugas kepada tugasnya, ingat kepada Allah, niat dan tertib. Rukun kauli fokus kepada tugasnya, membaca takbir, membaca fatihah, membaca tahiyat, membaca selawat, membaca salam. Rukun fi'li fokus kepada tugasnya, berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir dan tumakninah. No, kan dia nerancu, dia campur baur, masing-masing pada jalan sesuai dengan kapasitasnya sendiri melaksanakan ibadah kepada
ke. Akan tetapi ketika hamba itu beribadah, satu adanya sudah. Karena kolbi di sana, kauli di sana, fi'li di sana, syariat di sana, tarekat di sana, hakikat di sana, ma'rifatnya pun juga di sana. No, kan jelas ya ke? Tidak bisa dipisahkan. Tidak ada buta pesyangin istilah sino. Cuma lamun tengaji perlu dipisahkan satu persatu agar orang dapat memahaminya. No, ino sohya ka akhirnya paham niki. Nah, sopo wah ini Bapak Ibu sekalian. Nah niki lek makom siddiqiyah niki itu yang disebut dengan diri sembah. Diri sembah. Kenapa? Karena tenggelam pada ketika melafalkan Allahu Akbar. Allah itu diri sembah, Akbar itu diri yang menyembah. Nah, antara abid dan ma'bud, kholik dan Nah, yang disembah itu simbolnya lafaz Allah, yang menyembah itu simbolnya lafaz Akbar. Nah, sehingga dua kalimah diucapkan dalam satu tarikan napas yang buat tenggelam ketika takbir. Paham tidak? Allah maka ketika dengan Allah suasana batin dan ingat kepada Allah kan tenggelam mah wujud diri. Dek te perhatian iman te singangkat, dek te perhatian awak te si bergerak, dek te perhatian itu. Satu perhatian kita konsen hanya kepada Allah. Nah, percis meregambar dengan si nembak ngadu senapan nembak burung. Saking perhatiannya kepada burung yang ditembak, maka tidak berani napas macam-macam dia. Konsen penuh, dia konsentrasi penuh agar tepat sasaran. Nah, ngenoang kunta si takbiratul ke ngenoang sulit ini kita pedas no ya kadang-kadang pokoknya ada kadang-kadang kan ada insya Allah dah kan melinta akan dak terutama dalam konsep hadis in kana ahyati zaman ala ummati yusallun falam yusallino ini si takutang ta luwe lalu umatku girang gawe ibadah lahir zaman lagi dia sembahyang ino kan ini ngeno karena benda terima sembahyang si Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak paham kepiatna tata carana cenderung dia sholat ikut-ikut ke node kan iki dengarang Bapak Ibu dengarang ya bagus ke insyaallah mudah-mudahan kan kita bareng-bareng mahamin ya. Nah jadi yang ngumbe lafaz takbir Allahu Akbar itu sebagai simbol antara abid dan ma'bud. Pahamin dulu ya. Abid itu yang kita sembah no kenangna. Yang kita sembah itu siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang bernama Allah yang wajib adanya. Wa innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Dan sesungguhnya zat yang bernama Allah itu benar-benar adanya, nyata adanya, mislama annakum tantikun, sebagaimana nyatanya kedengaran ungkapan suara kalian ketika kalian bertutur kata. Dakun dia penggitan hurufnya, dia penggitan kalimahnya, sekedar ungkapan suara. Ngena Allah Ta'ala ini. Dia ada penggitan fisiknya, dia ada penggitan bentuknya, cuman arahnya, no, tentu arah ke kita pedas no ya. Mun dia desadu coba rontok gigi dekat. Nyata arahnya silu ya, semiak silu ke. Dia telah repot-repot mete berjawab coba jawab selingsing di atas ke. Sakit ya, bilangan sakit? No. Dia ada tahu miak sakit bulu bareng lendong dia ada tahu. Si miak sakit na Allah, no kenang wa innahul haqqun nyata adanya al ke no yang tang deh, no kenang na abid. Nah terus ma'bud yang menyembah siapa? Yaitu jasmani dan rohani. Awak kancanya nyawa, no kenang na ma'bud sino ke. Nah, simbolnya lafaz Allah dan lafaz Akbar. Yang dua kalimah dalam satu tarikan nafas. Artinya apa? Ketika hamba itu mengerjakan ibadah sholat, hamba sedang menyatu dengan Tuhannya. Sudah? Namun ingat, kalimah Allah tetap menongkat lafaznya, kalimah Akbar tetap menongkat lafaznya. Apa kenangku? Allah tetap jadi Allah, hamba tetap jadi Tapi ketika diucapkan dalam satu tarikan nafas, satu kalimat itu Allahu Akbar, Allah dan hamba. No, satu kalimat ya hino. Kejelas tidak? Nah, ini kita paham ini kan no. Nah, ngene ilmunya.
lafaz Allah simbol abid yang kita sembah. Karena mengingat yang kita sembah itu memiliki zat, sifat, asma, dan af'al. Maka masing-masing yang 4 itu zat simbolnya huruf alif, lafaz al, lambangkan. Sibghah bahasa Quran, simbol. Kan itu ada mana simbol-simbol kan? Kita pedasna, ya. Angat apa cara ini? Ngono. Itu sifat itu simbolnya huruf lam, lafaz Allah. Terus asma itu simbolnya huruf lam kedua, lafaz Allah. Terus af'al itu simbolnya huruf ha, lafaz Allah. Maka patut dia menyatakan dirinya dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Seakan-akan Allah menyatakan, aku yang kalian sebut Allah punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al. Apa itu zat? Pribadinya Allah, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh digambar-gambarkan. Itu kalau menyebut zat. Cukup kita yakin ada zat al yang dengan Bahrul Adam. Bahrul Adam yang tiada terlintas oleh sesuatu apapun. Kaki pedasna, ya. No, kenal Bahrul Adam. Ndek nebut gambaran. Begini bentuknya, begini potongannya di sini-sini. Ndek nebut no, laisha. Tidak, bukan itu Allah. Bukan Allah itu. Bukan itu Allah. Bukan Allah itu. Bukan itu Allah. Bukan Allah itu. Kepada sudah? No. Laisa kamisli. Tidak ada yang menyerupai zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan af'al Allah. Laisa kamisli syai'un. Nah, syai'un ini segala sesuatu selain daripada al. Beda dengan asya'un. Tak sama. No. Daripada syai'un barang asya'un. Kena pedasna ya. Sekalipun itu sama-sama Al-Quran. Kalau syai' masyiwallah. Segala sesuatu yang lain daripada al. Itu syai' namanya. Kalau asya ada 4. Mana yang 4? Pertama tidak punya awal dan tidak punya akhir. Yang kedua punya awal dan punya akhir. Yang ketiga punya awal tetapi tidak punya akhir. Yang keempat tidak punya awal tetapi punya itu asya namanya no. Dia ke pedas no ya. Usulnya atau tasawuf ke pedas no ya. Nah, kita paham syait barang asya ke. Mudah-mudahan kan yang ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, no. Kalau munahano kuna laun tamaya tipak 2 kondisi salat. Kondisi salat pertama salat tidur, kedua salat ketika jaga no. Yang pun dengan si ma'rifat niki pangkat Al-Qur'an manik Allah subhanahu wa ta'ala hulikal insanu khalaqa khalu'a. Telah aku ciptakan manusia bersifat keluh dan kesah. Fa idza massahu syarru ajazu'a. Apabila manusia ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik, maka mereka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka angkuh dan kikir lagi sombong. Yang tidak seperti itu siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang tetap dalam kondisi salat, alladzina fi salatihim daimun. Salatun daim, sembahyang tinduk kanta sembahyang bangun kano. Ara ino gawe nasi dengan ida sehingga tidak membutuhkan waktu sino no ke pedasna ya itu salatnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun tiang kita de lamun teu koreksi diri teu masing-masing ya luwean tenggang waktu teu untuk tidak ibadah soalnya ini ke no. Nah ini pun dengan si ma'rifat ino petana sehingga seluruh tenggang waktu yang diberikan oleh Allah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. No, kena pedasna ya baca ke duwean waktu manusia niki untuk aktivitas keduniaan ya kosong ke no
kosong ini yang hidup di sini ke. Terus sementara umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyalah-nyalah harap 70 tahun nampuk temate. Singkat umurna sementara waktu no duwean kosong ka. Belangan demeta ginta masuk surga. Belangan demeta gin nebus untuk neraka. Kano. Kah tabakram bil neraka no ka? Nah ini jaga-jaga na bagus kan. No. Apa dah sangka? Duwean kosong ini. Ruang waktu hidup dan iki luwean kosong lamun kita. Coba catat. Sehari semalam manusia diberikan hidup oleh Allah sebanyak 24 jam. 12 jam siang hari, 12 jam malam hari. Coba cek. Selama 24 jam kemana hatimu? Ke no, ha? Tidak meta tenda selama 24 jam sino. Tak pernah kita cari hati kita ke selama 24 jam ini. Mau ke dunia, mau ke makhluk, terdoang ya. Dia tuah medaya untuk yang pengenongkat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Carilah hatimu ketika kamu sholat. Ngene-ngene. Jika kamu tidak menemukan hatimu di dalam sholat, maka carilah hatimu ketika kamu baca Quran. Jika kamu tidak menemukan hatimu ketika baca Quran, maka carilah hatimu ketika engkau mengantarkan saudaramu ke pekuburan. Jika kamu tidak menemukan hatimu di sana, maka sesungguhnya kamu tidak memiliki hati sama sekali. Mintalah hati yang baru kepada Allah. No, dia tak minta hati sini. Teduang yang gelidung tipak kepeng, tipak pekenong ka. Lagi kajiasan dia adalah wirid sembang subuh. No, ke pedasang no ke berari ate no, ke pedasang no kande kata barang-barang sebab ibu sekalian te barang-barang metaten lalu nilang lalu nenggelut aten taji sal hine ndek wah tipak ne ke no. Angkan dengan susalah-salah malam nu nangis, sambil ibadah nangis ibadah beda marita malam nu tindo kan kono kan, wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna naumakum subata no kadun te berdalil Quran ya nenek pendalil ini wa ja'alna an-nahara ma'asya telah aku ciptakan siang agar kalian dapat beraktivitas mencari dunia wa ja'alna naumakum subata aku ciptakan tidur supaya kalian istirahat no. Ini dalil teka cekat dalam Al-Quran kan? Kano, sehingga tenda terdoang tilang doang ini. Coba cek negara, peta tenda ke sembahyang kan dah? No, mana-mana serkaat doang nih tiate no. Sang dia dah bau selapan mana-mana serkaat. Akhir narak langan nasi nenek ngembang itu pahala ngembang itu surga. Tinggal ucama ate no hina kano deh. Terus minta surga doang coba kan? Jaga-jaga bagus no. Kalau mentekaji menurut pandangan ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi ingat Bapak Ibu yang sekalian dah, lamun kalau berbicara tentang tasawuf itu bagian rasa, bagian rasa. Kan selaman dengeran penjelasan niki ngumbi rasanda berasa. Ngumbi dah perasa dah kan ngono Kak kalau Pak datang deh. Ke no. Dia terperotang ini, kita pedas no ya. Ke padahal luwe otang teh ini. Ke semendak telepon itu si Bang wah dia nyetor ke padahal kan no. Nah kula mun teu ngaji intara otang no no. Jaga-jaga na bagus kan iki Bapak Ibu sekalian insyaallah ke ya mulai ya dah teng hidup para santen iki ibu dah teng hidup para santen. Sehingga lamun tiang cek selama niki tabik mati rasa ini. Be kenan tiang mati rasa dan ini konek batin teh dipanene. Dan ini anang Allah lain lonto ini kita pedas noka. Gin temangan jemaah sulit ini lonto tiba perasaan anda padahal sang tepelot bare padahal ke padahal kalau mun dia ngaji ilmu rasa dia degin dait rasa. Sehingga rasa ini selalu tidak terasa dan rasa yang mencari rasa. Tidak mungkin bertempur rasa lamun dia ngadu rasa. Begitu kamu demete kecil harus kecil pikatna. Nah kan ngadu kordong bekakenna so kecil no. Rasa pikatnya harus rasa lah yang mencari rasa kemeno. Sesungguhnya ita niki rasa ita ini. Kenapa kita rasa ita ini selapuan dalam muntaji diri yang sejati no.
Ke pedas no ya. Kenapa? Karena sebelum alam semesta beserta seluruh isinya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asal muasal alam semesta belum diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad, masih alam itu menjadi rahasia. Rahasia siapa? Rahasia ketuhanan di sana kanu. Potongan ini sok ngene ini jenana. Cuman jadang peririnda pada be pekakasinda potongan ini lontong. Langsung mendak nenyalin, langsung mendak bepupur macam ke lamun asli ini doang na kurek-kurek. Nah ini kan, nah ini kan si bertanggung jawab manusia hakikatnya adalah rasa. Ke kenanda pak ya, ampuk menang tanah api angin awak no patung no, pak patung ini kita pedas no ya aslinya adalah ke no rasa no. Saya sih ketuaan kamu paham ilmu hakikat siapa manusia rasa. Nah ya wah inokah al insan sirri wa ana sirrahu kan dari along katamu ni semakin ngambari detektif alam langit launa kahina bejulu insyaallah mudah-mudahan dah ke ngono ta barang-barang mahaminnya ada syait be bicara julu shot nikin dah ke ngono ina wah nangka praktikan rasa si terima dalam penjelasan nikmat ida sembayang asik ida berhubungan dengan ke no sangkuna jelas tidak kanggo sedang nguntut julu ngono apa na tanak batian apa kamalan nono akhirnya nikmat subul nyawa kutika mati tentu memang arah amalan sino dengan ide de memang arah amalan sino sehingga sering tendang oleh Allah Subhanahu wa taala siratal ladzina an'amta alaihim no ialah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka no orang itu siapa ke kita pedas no ya orang-orang itu kalau syariat para nabi dan para rasul. Sehingga ia sebutnya si Allah dalam Al-Quran. Wa mayyuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. No, itu orang-orang ke. Lamun orang-orang ilmu hakikat ruh ketika keluar an'amta alaih sehingga demen di sekarat. Jemaah tindak kelepos jawana sangat nikmat luar biasa di sana. No ke prasida aku pilihan di sembarangan ini. Di sembarangan ini. Sehingga ngene. Ampuk tiang nang di sembarangan itara terata Bapak Ibu sekalian roh teniki luar biasa sinan dekat le awak te. Pelimna dunia. No, semakin cinta manusia kepada dunia semakin lekat roh itu dekat dengan jasad ke sehingga sulit keluar ketika dicabut oleh malakul no kurangin cinta dunia no kurangin ya alur naluwe kepeng ta dak kulit kelantong ta ndak tamu tipak dalam aten no dompet no atau no kepeng hina wah ndak tamu tipak dalam ate no ni sampai tindo ini kepeng lebak galang senengangan dah ke no la ilaha illallah ke no jagana bagus no kenangna sulit ternikmat di sakratul maut potongan taitan iki Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Hubud dunia. Batin itu dipersiapkan seluruhnya untuk dunia bukan untuk Allah. No. Ini julu kah persyaratan julu deh. Persyaratan julu kebersihan julu ya. Kosongan julu batin sinondakin sama dunia tano. Aki jemaat tempuh seamalan agar ketika nyawa dikeluarkan oleh malakul maut merasakan nikmat yang tiada tara tonoka kita prasno ya no akan niandang yang ampuku sekarat ya Allah ampuku sekarat ya Allah para wali-wali no ke demani sekarat no dah sida aku lain kapasitas neh ngono ka ngena bejulu deh ngeto bejulu ngeto bejulu ka insyaallah ngono kan tutup apa guru ya apa guru Sukri kok anu neh akhir pedas deh siaran anugerah niki Bapak Ibu sekalian dua pertama kita diberikan segala-gala kemampuan oleh Allah anugerah no mereka gambarku bilang justru anugerah harana ini jelas tidak ke pemberian Allah no ke sehingga berarti angkat 5 alhamdulillah ke sehingga ngebiang itu buat anugerah harana ngebiang endek nebeng itu insyaallah taala dari ketik ngaji nih anugerah harana ini ka kita pedasno ya no luar biasa
Sekat anugerah ni dah. Arti anugerah pemberian ke ya kalau angni terniat si Allah dalam hati dah. Dia tetap berniat. Tidak ada manusia bisa berniat kalau tidak diberikan niat oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tiadalah manusia itu punya kehendak, tiadalah manusia itu punya niat, melainkan itu kehendak dan niat yang datangnya daripada Allah Tuhan semesta alam. Berarti siapa niat itu? Allah. Tak mungkin manusia bisa melaksanakan ibadah kalau tidak ada pemberian Makanya di dalam melaksanakan ibadah itu atas dasar syukur, bukan karena surga, bukan karena neraka. Kalau bisa ibadah yang kita laksanakan atas dasar mahabbah, cinta dan kasih hanya kepada Allah, bukan syukur lagi di sana. Ngeno ya masyukri anugerah ino. Marangkungku hembeang ide ngupi anugerah harana hino gratis dalam bayar. Kali nemu ngaji nemu ngupi molah nekanono. Anugerah harana hino. Anugerah kanu. Nah, ino kaki de pedas no iya. Di aku si nyade pernah dek kau ngereken aku perekengan aku demen doang kanu. Allah taala ya demen doang ngembeang ide kanu. Lain reka-reka insyaallah aja dak tadah wahida ini kanu. Ka jelas tidak ke agat bude nenek dah ke kita agat bude nenek di dia berjadi nenek tera tengera di tulak meta nenek lainan siawah ke paham sudah Bapak Ibu apa guru ya memang ya penjelasan tanggungan ibadah salat yang dikerjakan oleh setiap hamba jasmani dan rohani masing-masingnya melintasi 7 alam baru sampai ke hadirat ilahul ma'bud zat yang kita sembah. Ini istilah Bapak Ibu sekalian nggih, istilah niki. Nah, yang dimaksudkan di sana itu kalau dalam penjelasan ilmu hakikat, ilmu tasawuf, alam yang dilintasi pertama adalah disebut dengan alam insan. Nah, alam insan niki praktiknya jasmani manusia sebelum takbiratul ihram masih manusia itu konsen memikirkan apa yang dibaca oleh lisannya, apa yang dikerjakan oleh tubuhnya, nah masih konsennya niki alam insan arana. Nah, ketika manusia niki takbiratul ihram baru dia masuk ke alam ajsam di sana. Bukan fisik manusia yang kelihatan di sana gerak-gerik yang punya gerakan. Ku masih teh aniki ngono alam aja samarana alam fisik ka alam potongan kah ngono di potongan sembahyang gini tempoi terus gini tempo apabila potongan solat itu nampak maka akan nampak rupa solat ini di teman penggitan potongan sembahyang masine apalagi ruang sembahyang kemudian sembahyang dekah mumpi potongan dekah Ida gawe doang ini, kita pedas ikan lamun taji bagian ilmu tasawufna. Nah baru dia masuk ke alam misal di sana. Nah rupa watono rupa yang tiada terupa. Baru masuk ke alam arwah di sana penyembahan nyawa Tak tipe alam wahidiyah penyembahan asma wa kita pedas iya. Tak tipe alam wahdah terus sifat wa alam ahdah penyembahan zat menyembah diri Nah, kaki ada pedas iya tono. Nah, ini ya alamnya di bagian ilmu tasawuf. Lamun ilmu tarekat neso kenangna. Alam sembahyang mi'raj niki Bapak Ibu sekalian, pertama sucikan dirimu daripada nafsu ammarah. Kedua, masuklah ke dalam nafsul lawamah. Alam yang ketiga nafsul mulhimmah. Alam yang keempat nafsul mutmainnah. Alam yang kelima nafsu radiyah, alam yang keenam nafsu mardiyah, alam yang ketujuh nafsu kamaliyah. Itian sekecil ini jenana bawaan sedikit ke lamun sibur di atas wah ini kena pedas ya ini si bawaan dah sehingga sulitnya niki menyucikan diri manusia daripada kungkungan nafsu amarah bega sulitnya yang buat manusia niki luwian sesat hidupnya ke pedas ya penyestang ya nafsu amarah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbuk.
tiadalah manusia itu dapat membebaskan diri mereka dari pengaruh nafsu amarah. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu amarah itu la ammaratum bisu, senantiasa mengajak, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat dosa. Yang sesat manusia mengira kami dosa, lupa Allah, lupa salna surga. Ita sal surga, ini makhluk surga ita ini. Ndak ke pusat-pusat pada ule, surga tipe pada ule, dari neraka pada gue. Makhluk surga, apa pernah sangka? Adam terperintah si Allah Ta'ala. Ya Adam uskun anta wa zawzukal jannah fakula haitsu syi'tum ragada pada taqraba hadhihi sajarah fatakuna minas zalimin. Adam, saya pesankan kepada engkau, diamlah, tinggallah engkau dalam surga bersama istrimu, makanlah semuanya, cuman satu pintaku, jangan kau makan buah khuldino. Kita mulai makhluk surga ini, kita pedas nak ya. Nampak na lolosang kita di alam bumi si Allah Ta'ala. Nenggita ini si Allah Ta'ala. Apakah kita kembali ke alam kita yang sebenarnya ataukah kembali ke alam lain? No, ha? Muna kembali ke alam lain dia bermula makhluk lain. Wah, no, ha? Kita pedas no, ya, no, ha? Kejaga dah bagus-bagus ini. No, apa pernah sangka? Qurannya jelas. Manik Allah Ta'ala pada kita manusia makhluk surga. Manusia niki kanu, ha? Kayaknya tugas tu Bapak Ibu sekalian ngumbe isi ngembal yang diri agar kembali tipe asal taniki tipe dalam surga. Ndak terkenyangan dia ngelonto as'alu kareto kawal jannah as'alu kareto aku cara ino dari to ya. No. Pada mereka nang amai tekepen ke udah sangka ngendeng-ngendeng lonto la ilaha illallah de praktikna amaliyah no si perlu ini ke nah ini yang lamun secara syariat dulu dah nafsu amarah nu ka kieu pedasno ieu belo sok ajianna kanikia penjelasan keteranganna syarat lihat dalam Al-Qur'an manik Allah Subhanahu wa taala no ya sok kenangna sino alam yang tujuh ini yang garis bawahin kat guruna bakal oleh patino ini martabat dulu aku ya taraki aja lah ngene nek kenangna arak tanazul, arak taraki, ini bahasan ulama. Syaran taraki ini bawa dari bawah naik ke atas. Syarannya, mangkunta tiak anjar-anjar. Tangga pertama, kedua terus naik beratas. No, lamun nuzul nenek langan tempuk na bebawa. Tanazul arani no. Allah kita bicarakan dulu, baru turun ke makhluk ini. Tanazul. Lamun taraki makhluk dulu, baru naik ke no. Dalam bahasa tasawufna suhudul wahdah fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. No. Pandang yang satu pada sekalian yang banyak. Pandang yang banyak kembalikan kepada yang lamun nak bungono saya terus suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu itulah sebenar-benar yang satu. No, ke insyaallah. Kaina pindah. Iya bukan. No. Apa masa? Dia jadi malaikat doang ruannya kan pada lulus pedas sudah ngono dan manusia dengan a'radul basyariyah ndak kemelet lalu lulus dia terdemen lulus dia demaik masih hidup ini tersenang-senang melulu ndak enak tersakit nah coba tersina semama kan melulus ndak terdemen narak temudang bersual kali dua kan ngono ampun bagus hidapna nah ini nyata yang a'radul basyariyah. Wah kedung piakna masep jadi manusia payu kerait itu tempo-tempo ena jadi malaikat sama masep keno gitu pedas no ya burung ini mau merari lagi no malaikat keno so malaikat tak rugina yang jadi malaikat jadi gin kerait la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun no dan kanggo lupa wah ini kanggo kabeh dosa wah daku malaikat daku burung yang mengupi burung yang mengudut no malek no malahan situ jadi manusia luwih mau tenggawe ya ke pedas sama saya nah ngono ka terdoang wah ya hino kan jamak sep sing doangku dengan ino ndek malah malaikat no pedas alun lolos si lolos nama ama sep ke pedas dah no ndak
Insyaallah mudah-mudahan kita bareng-bareng memahamin ya. Insyaallah sampuniki sarwana. Mun jadi sebelum tutup Bapak Ibu sekalian, hadiah Fatihah di Pak Selapu guru-guru enta para aulia illah sepen ilmu rasaniki. Mudah-mudahan icanin kita Allah Subhanahu wa taala perasaan nikmat dalam enta nerima ilmu niki sehingga ilmunya barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala si terakhir tiba selaku ina amat suah dahulu kita dah lupa ina amat suah berjuru-juru sino sangat gati sino berharap tidak dalam kitab Kasful Jibahno lamun kita diki masih bau tenggal anglita ibadah no ina amat dulu tak kali pada lupa ya ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sampuniki kajian telang awal sampai akhir cukupkan dan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam kalamun rasul mutidu kastaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar bodas sare karang Bang.